Oke guys, kali ini mau jawab pertanyaan sering sekali sebenarnya, yakni saat belok injak kopling atau tidak. Pertanyaan ini sering sekali, pada bingung, terutama yang masih belajar. Oh, mancing guys, kuncinya tadi, ini kuncinya. Betul nggak ini kuncinya? Coba. Loh, ya ada kuncinya guys. Udah, langsung jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Kita mulai menjawab pertanyaan saat belok injak kopling atau tidak. Walaupun pertanyaan ini sangat sering ditanyakan dan masih ditanyakan, sehingga masih saya jawab juga. Oke, kita kopling penuh, kita mau mundur dulu ya. Oh ya, ini mundurnya agak turun jalannya. Kita standby di rem aja. Kita posisi netral enggak masalah. Angkat kopling, apa ini? Angkat handbrake, baru pencet, lepaskan. Ganti rem kaki. Rem kaki lepaskan pelan-pelan. Nah, sudah mundur kan? Rem kaki kita lepas pelan-pelan. Oke. Lihat belakang. Masih ada mobil itu, apa itu? Mitsubishi Kuda. Oke. Kita kopling, pindah gigi mundur, kanan, belakang, angkat kopling, angkat rem, pelan-pelan. Angkat kopling, angkat rem, pelan-pelan. Wah, menggoknya terlalu parah. Oke, kita netralin. Nah, kita sekarang jalan ya. Kalau mau jalan lagi, kopling penuh, pindah gigi satu, kiri depan. Sekarang angkat rem, angkat kopling pelan-pelan. Ini aja. Oke, sen kanan, angkat kopling pelan-pelan, ditahan. Kalau sudah mulai jalan, tahan dulu. Tahan dulu. Oke, baru kita lepaskan full. Cukup seperti itu. Kalau kurang tenaga, baru kita tambahi. Nah, ini sudah jalan pelan ya. Kita tambahi. Pindah gigi 2, kopling penuh, tekan kiri, arahkan belakang 2 kali, 1 2, angkat kopling, tambah gas pelan-pelan. Hasilnya kurang. Oke, kita tambah gas. Jadi kalau mau belok tekan kopling atau tidak, jawabannya tergantung situasi dan kondisi ya. Tinggal kita praktekin aja nanti. Di situasi tertentu, pada intinya kalau kita bicara injak kopling atau tidak saat belok, jika beloknya biasanya pelan, itu biasanya injak kopling biasanya, karena di situ dikhawatirkan matinya mesin. Atau kalau yang masih belajar rata-rata injak kopling kalau masih belajar. Tapi kalau beloknya itu kita jalan terus tanpa hambatan dan beloknya nggak patah, dan kita kondisi mobil kita tidak terlalu pelan, alias lumayan di atas 20 lah kecepatan mungkin, itu ya langsung aja, tidak perlu injak kopling ya. Tentunya tergantung situasi dan kondisi. Bagi yang masih belajar, rata-rata harus injak kopling. Kenapa? Karena dikhawatirkan mesin mati. Karena masih belajar itu masih bingung ya. Nah, biasanya gitu, biasanya. Nah, tergantung belajarnya itu selevel mana sudah kemahirannya. Kita praktek aja. Oke, kita pindahkan gigi 3 dulu aja, kopling penuh, tengah, depan. Terus kalau dari kenceng mau belok, biasanya tetap injak kopling karena mengurangi tuas transmisi atau mengurangi gear gitu ya. Ini contohnya dari gigi 3. Kita persiapan untuk di pertigaan situ kita belok kanan. Kalau dari kecepatan tinggi seperti ini, saya yakin pasti injak kopling karena harus ngurangi gigi. Kita rem agak ke kiri dulu, kita kopling, kurangi gigi 2. Kalau ingin belajar gigi 1 aja, ini berhenti, angkat kopling perlahan, angkat rem. Nah, seperti ini, ditahan. Nah, kalau sudah mulai jalan, kalau sudah mulai serong, kita balas, tambah gas.
Oke, pindah gigi 2 kiri belakang. Itu kalau masih belajar seperti itu biasanya. Atau belokan-belokan patah rata-rata nginjak kopling, karena biasanya ngurangi kecepatan, otomatis ngurangi gigi gitu ya alasannya. Kalau ngurangi kecepatan berarti ngurangi gigi. Oke, kita rem perlahan. Oke, tambah gas. Itu ada pertigaan lagi. Modelnya pertigaan ini termasuk sempit, jadi rata-rata pasti injak kopling karena kita membutuhkan pelan ya. Contoh kita rem perlahan dikit-dikit aja. Oh iya, sen kiri rem kopling ya, otomatis injak kopling ya. Kalau masih belajar berhenti seperti ini, kita pindah gigi 1 berhenti ya. Nah, kira-kira ini berada di pojokan, spionnya udah di pojokan, angkat kopling aja pelan-pelan, angkat rem, ditahan dulu. Kalau mulai jalan ditahan dulu ya, tahan dulu. Nah, kalau sudah mulai agak serong seperti ini, kita mulai balas gini ya, tambah gas. Kalau masih belajar pakai tangan 2 aja, muter-muternya. Oke, pindah gigi 2 kiri belakang. Rem. Ada anak-anak, kita bel, kita gas lagi. Pindah gigi 3 tengah depan. Mulai ya, ini belok lagi perempatan. Nah, kalau ini juga ngopling ya, ini pasti injak kopling karena ini pelan juga. Biasanya pokoknya pelan itu biasanya injak kopling. Injak kopling, kita kurangi gigi 2, angkat kopling perlahan, lihat kanan kiri, kita tambahi tekanan gas kalau ingin lebih cepat seperti ini. Pindah gigi 3 tengah depan, angkat kopling, tambah gas. Ada kalanya belok itu tidak perlu injak kopling jika tikungannya lebar dan juga intinya kita tidak membutuhkan pelan atau tidak mengurangi gigi dan tidak dikhawatirkan mesinnya mati. Itu biasanya tidak perlu injak kopling. Itu ya guys. Dulu jalannya rusak ini, rem kita kurangi gigi 2 dari gigi 3, angkat kopling, tambah gas. Oke, di situ ada perempatan ya, perempatan nanjak dikit itu ya, kita mau belok ke kiri, ini pasti injak kopling. Contoh berhenti di tanjakan tanpa menggunakan tanpa menggunakan rem tangan. Oke, pindah gigi 1, angkat kopling sampai bergetar, baru pindah ke pindah ke gas. Kurang fokus ya karena buru-buru, ada R3 mau masuk tadi ya, mau jalan maksudnya. Oke, pindah gigi 3. Oke, pelan-pelan dulu. Itu guys. Oke, tambah gas. Nah, pindah gigi 4. Ini tadi belum ada contoh belok yang tanpa injak kopling ya. Oke,
pindahkan gigi 5, kopling tengah kanan. Ini ya, kanan depan, pindah gigi 5 ini. Itu ada pertigaan jalan raya, maksudnya jalan nasional. Kalau sepi ya langsung belok. Kita lihat-lihat. Kita rem perlahan. Ini dari gigi 5 ya. Kita rem perlahan. Oh iya, sen kanan. Rem perlahan. Kita kopling, kita kurangi ke gigi 2 saja. Masih banyak kendaraan. Oke, kita masuk ya. Lihat kanan kiri aman. Kita masuk guys. Ini melanggar ini. Jelas ini nggak boleh mendahului di pertigaan sini karena garis markanya ini bersambung, makanya membahayakan orang lain. Itu contoh yang tidak pas. Ini garisnya bersambung ya, garis markanya, dan itu di pertigaan. Kalau mendahului dan dia nggak tahu kondisi depan, itu bisa terjadi crash. Tadi saya hampir juga sih. Jadi kebanyakan kalau beloknya itu pelan ya, pelan atau berhenti itu pasti injak kopling, atau masih belajar itu pasti injak kopling. Tapi kalau di belokannya itu kita tetap jalan, belok tapi tetap jalan, mobilnya tidak berhenti atau tidak pelan alias pelan-pelan rem, gas lagi, alias beloknya itu dalam kecepatan agak tinggi, mungkin di atas 20, katakanlah 30 kecepatan, itu nggak injak kopling ya, langsung aja. Itu kebetulan ini medannya saya tidak melewati medan yang belokan yang seperti itu, tapi kebanyakan memang injak kopling ya belok itu kebanyakan. Jadi intinya kondisional aja, karena saya sudah sampai tujuan sehingga saya nggak bisa memberikan contoh yang tanpa injak kopling. Nanti di lain kesempatan bisa saya contohkan. Itu guys. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye. Kita mau belok depan situ. Masih depan. Rem perlahan. Oke, kita kurangi gigi 2. Oke, bye bye.